Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita berdoa, Ibu Guru mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Mutia, Hadir. Namia, Hadir. siapa yang nggak masuk hari ini? Zaki. Iya. Apa? Saki. Tasya. Ya. Namia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Dipimpin oleh siapa tadi yang lebih awal datang? Bella. Ya. Ya, Bella dipimpin doanya. Berdoa dalam hati dimulai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, kalian dapat menjelaskan nanti organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Terus yang kedua, kegiatan berkreasi menggambar. Baik, sekarang buka buku kalian sebagai bahan kegiatan literasi kita pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi peredaran darah pada manusia. Yang tahu apa saja bagian-bagian dalam peredaran darah pada manusia? Angkat tangannya. Jadi bagian-bagiannya itu ada di bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu peredaran darah. Jadi peredaran darah itu pada manusia terdiri dari pembuluh darah yang membawa darah dari menuju jantung. Selanjutnya, nah ini contoh gambar jantung kita ya anak-anak. Fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan ke organ-organ paru. Jadi peredaran darah manusia itu ada dua. Yang pertama Apa? Peredaran darah kecil. Yang kedua apa? Peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu apa? Merupakan sistem peredaran darah dari kanan ke kanan ke paru-paru sampai dari paru-paru. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut.
dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas,
kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Baik, sekarang kita akan mempraktekkan, kita akan menempelkan ketiga jari kita di denyut nadi kita, menghitung denyut nadinya selama 15 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terasa nggak? Kalau nggak terasa dong mati. Jadi ini berfungsi untuk memompa darah kalian ya. Kalau nggak bergerak ini dong kalian mati, nggak hidup lagi. Ya, kalau nggak terasa dong mati. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan kasihkan tugas untuk menggambar cara kerja organ darah. Nanti kalian gambar di mana ini contoh gambarnya nih. Organ peredaran darah manusia ya. Kalian gambar ini individu. Ya, satu, bukan kelompok. Kalian kumpulin, kalian gambar. Lah, gampang aja menurut saya. Terima kasih. Coba gambarnya di depan ya. Udah jadi anak-anak? Udah Bu? Ya udah, sekarang kumpulin hasilnya. Nih, nggak ada aja. Udah jadi. Sekarang Ibu mau periksa dulu gambar kalian. Nah, ini gambarnya Mutia ini paling bagus nih. Tepuk tangan. Nah, baik, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya. Ya, Alif, apa? Menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau ngasih kalian tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Buka halaman 50 sampai halaman 52. Kalian kerjakan soal yang A dan B ya. Oke. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, paham. Ini anak-anak ini. Baik. Sebelumnya biar tambah semangat kita nyanyi dulu ya. Kita selawatan dah. Ya, biar kalian tambah semangat. 3.
pelajaran kita hari ini. Kita pimpin doa dulu ya. Ya, Ali pimpin doanya. Pimpin doa. Ya. Doa dalam hati mulai. Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.